ketika saya main, saya pakai kerudung. Kerudung saya ini ditarik. Ini kamu ngapain? Ngapain pakai kayak ginian? Emang ada pakai yang keluarga kita kayak gini? Ini kamu namanya sombong. Kayak gini gitu, ditarik-tarik sampai kepala saya kayak gini-gini. Akhirnya saya cuma bisa nangis dan pulang. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Mbak? Sehat? Alhamdulillah, baik, Masya sehat. Allah. Alhamdulillah, akhirnya ketemu juga ya Mbak Liv ya. Iya, Ngatur jadwalnya agak sibuk memang kalau sama iya, Bu Guru. betul. Ya ini kami dari Yayasan Baitul Maqdis, teman-teman mudah-mudahan tetap stay tune di channel kami. Mudah-mudahan banyak ibroh atau iktibar yang bisa kita ambil dari kisah Mbak Liv nanti. Tapi Mbak sebelumnya If, boleh diperkenalkan ya, dulu Mbak. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Teman-teman yang berada dimanapun berada ya. Saya mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya di agama yang dulu namanya Ramina. Ramina. Nama baptis. Di KTP pun masih karena Oke. belum diganti. Lalu kemudian agama yang dulu sebelum sekarang Kristen Protestan. Kemudian setelah saya masuk Islam, digantilah nama saya menjadi Iftita Rahmani. Dulu saya di Kedalnya panggilannya Iif. Oh iya. Ya, di kampus, di pesantren, saya kan mondok juga dulu ya. Di sini tempat kerja saya yang sekarang beda panggilannya jadi Rahma. Tapi masih satu Oh, nama saya itu ya. iya iya. Iftita Rahmani kan gitu. Tapi bebas ya mau panggil Iif sama Rahma, insya Allah tetap Orang yang dijawab sama. gitu, tetap sama orangnya sama ya gitu. Lalu kemudian masuk Islam itu tahun 2004. 2004 berarti udah cukup lama Mbak Udah ya. lama. Kalau dibilang malas sih sebenarnya udah enggak kalau sekarang statusnya ya. Itu sebelum masuk ke sana artinya hidup Mbak sebelum Islam itu kayak apa Mbak? Sebelum Islam saya emang ya namanya waktu itu kan masih anak-anak ya. Mm. Saya kan masuk Islam itu 12 tahun, berarti waktu itu kan masih usia SD ya. Sebelum masuk Islam termasuk keluarga aja itu termasuk taat ya sama ke gereja gitu, taat. Mungkin karena kita orang tua juga termasuk ayah ya, bapak. Bapak itu termasuk orang yang petingginya gereja, bukan pendeta ya. Kalau pendeta kan dia menempuh pendidikan pendetaannya gitu, hingga ada titelnya menjadi seorang pendeta. Kalau ayah itu lebih tokoh masyarakat yang dipilih menjadi petingginya di gereja itu, gereja yang ada di kampung saya gitu. Kampung saya mungkin perlu ya kalau dia dikasih tahu. Boleh. Daerah saya itu berada di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Padang kalau kita pesawat ya, kalau dari Jakarta Padang nyebrang lagi ke pulau pakai kapal. Kapal peri sama atau kapal yang Mentawai Fest, tempuhan kurang lebih 3 jam. Kalau kapal peri itu semalaman ya, 9 jaman kayaknya. Ya. Lalu sebelum Islam itu emang taat gitu ke gereja. Kita ikut sekolah minggu ya. Kalau anak-anak masih kecil itu kita kan menempuh sekolah minggu. Lalu kemudian setelah nanti umur beranjak dewasa itu kita nanti mengikuti kebaktian orang dewasa, tapi ada proses yang harus kita ikuti itu setahun. Kalau di tempat saya sih, mungkin kalau di Mentawai yang lain sama sih kayaknya. Tapi kalau nggak tahu kalau seluruh Kristen apakah kayak gitu, apakah di Mentawai aja. Tapi di Mentawai itu berlaku proses itu selama setahun itu. Usia kita kelas 6 SD, kita diikutin sebuah proses pembelajaran khusus ya, khusus seumuran anak kelas 6 SD. Kalau di tempat saya itu bahasa Mentawainya Munenegit. Apa bahasanya? Munenegit. Munenegit. Iya. Oke. Kalau di sini kayaknya lebih ke kayak pembelajaran khusus untuk si anak ini menjadi lebih paham tentang agama Kristen gitu. Terus dia kan nanti dia akan berpindah ke kebaktian, maksudnya dari sekolah minggu dia akan mengikuti kebaktian orang dewasa. Nah, nanti dia lebih memahami seperti apa sih itu harus agama Kristen yang sebenarnya seperti itu.
Kalau di sekolah minggu kan lebih kayak kita diajarkan nyanyi-nyanyi rohani ya. Ya, Nyanyi-nyanyi, terus nanti juga berdoa juga ya, terus kemudian berkhotbah juga ya. Ada berkhutbah ada juga. ada khotbahnya juga Oh, ada kayaknya. belajar khutbah. Jadi tidak sekedar ini ada gitu, tapi versi Kristen gitu. Untuk Muda Naked sendiri tadi, apakah nantinya si anak ini akan dipersiapkan atau dikadar menjadi seorang penginjil untuk di Tidak, kemudian tidak sih, hari? kayak mengarah ke penginjil sebenarnya enggak, lebih ke pemahaman terhadap agamanya sendiri. Karena Oh, nanti itu akan mendapatkan di akhir ya, di akhir 1 tahun menempuh proses itu akan mendapatkan semacam pengakuan gitu, sertifikat, dan nanti ada kutipan dari ayat Injil yang menggambarkan orang itu, kehidupan orang itu. hmm, Heeh. Jadi kayak saya waktu itu udah lupa saya dapat Injil apa, dapat kutipan Injilnya. Jadi nanti di kehidupan saya itu bayangannya seperti dari kutipan Injil itu. oke. Tapi artinya berangkat dari keluarga Kristen yang taat ya di sana. Iya, Lalu tiba-tiba kok punya kepikiran atau ada kepikiran di perjalanan yang akhirnya menyampaikan Mbak pada Islam. iya, betul. Artinya ketika dulu Kristen, apakah ada pandangan Mbak tersendiri terhadap orang Islam? Ada, biarpun masih kecil kan udah bisa mikir Mm-mm. ya kalau udah kelas 6 SD itu. Sebelum saya masuk Islam itu emang tidak ada sama sekali niat terbesit masuk Islam ya. Heeh. Lalu kemudian pandangan saya terhadap Islam karena saya juga ada beberapa teman yang Islam, terus ada sepupu juga yang Islam gitu. Saya ngerasa orang Islam itu mungkin karena di kampung saya nggak tiap hari kali ya, maksudnya nggak hidup masjidnya itu nggak hidup terus gitu kan, nggak sholat juga, sholat 5 waktu juga nggak ini, jadi kayak masjidnya Kreatif. kurang aktif lah gitu. Jadi saya mikir serunya apa gitu. Mereka tuh ibadah ibadah nggak sih gitu tiap hari gitu. Terus kalau di Kristen, saya suka membandingkan gitu. Kalau di Kristen tuh kayak kayak di Islam kayak sepi-sepi aja deh Gak hidup ya? gitu. Sepi-sepi aja gitu. Kalau seandainya yang kita kenal tuh puasa Ramadan. Nah puasa Ramadan pun dalam pikiran kita anak kecil waktu itu eh kayak nyiksa banget sih gitu, nyiksa diri banget nggak makan gitu. Hmm. Gitu loh, enakan Kristen lagi gitu, enakan Kristen gitu, kita nggak ada larangan untuk makan, untuk minum seperti itu. Maksudnya kalau ngelihat waktu pandangan waktu itu ya, oh sunat. Masalah kan karena ada saudara yang kayak kayak menjadi tekanan banget gitu kalau pandangan dia itu terhadap disunat laki-laki ya. Ya, Heeh. Katanya nggak mau masuk Islam, nanti saya disunat seperti itu. Nah kita pun biarpun perempuan, saya juga berpikir kok ada istilah seperti itu juga gitu di Islam, kok ribet banget gitu. Dulu saya berpikir waktu itu waktu masih kecil kayak lebih ketakutnya, kayak kurang nggak ada seru-serunya gitu. Karena memang di Kristen mungkin perbandingannya kayak Natal, Tahun Baru, emang dia emang semeriah itu sih. ramai ya. Rame gitu. Karena memang kita kan kalau saya bandingin dengan pikiran saya sendiri, ya mungkin perbedaannya ya kita semuanya ada hukumnya dan aturannya ya gitu. Kalau mungkin mereka memeriahkan perayaannya seperti itu, mungkin cara mereka seperti itu gitu. Itu Mbak di 2004, Mm-mm. artinya itu di umur berapa ya? Saya 12 tahun 12 tahun. ya, Berarti baru lulus lulus SD SD. ya. Jadi ceritanya masuk Menarik. Islam SD ya. tapi sudah bisa punya kepikiran Ya, akhirnya pindah, bukan pindah ya. Kalau bahasa kita kan kembali kepada fitrah ya. ya. Kembali kepada Aslinya kan memang fitrahnya. seperti itu ya Iya, sebenarnya. betul. Itu bisa begitu gimana ceritanya, Mbak? Awalnya tuh karena memang sebenarnya kan memang nggak ada niat awal masuk Islam, nggak tertarik lah Ya. awalnya. Nah kemudian mungkin hidayahnya seperti ini jalannya ya, Allah kasih gitu. Jadi kakak saya tuh udah duluan Islam. Saya punya kakak di atas saya nomor 2. Kalau yang pertama kakak saya masih non ya sampai sekarang, beliau juga udah berkeluarga. Kemudian punya kakak lagi, yang kakak nomor 2, saya nomor 3 ya. Hmm, Jadi keluarga ada 6 orang. eh Kakak saya yang nomor 2 itu dia udah duluan Islam. ya, Dia Islamnya diajak sama tante saya yang menikah sama orang Islam. Islam, oke. Udah Islam nih duluan tantenya. Jadi begitu dia udah Islam, ngajak kakak nih, kakak saya diajak, lalu
dimasukkan ke pesantren. Ya orang tua juga sih, maksudnya izin ke orang tua masuklah dia ke pesantren gitu. Di pesantrennya itu ada di pesantren Profesor Dr. Hamka di Maninjau. Kakak saya liburan, saya lagi tamatan kelas 6 SD ini, kakak saya liburan pulang ke rumah, ke kampung gitu. Pada waktu itu saya sakit. Jadi anak-anak seharusnya kita harus mendaftar ke SMP negeri ya. Kalau di Mentawai itu banyak adanya waktu itu SMP negeri. Ada asrama juga yang Islam, tapi saya nggak tertarik emang gitu ya. Niatnya tuh mendaftar di SMP negeri, tapi karena kondisinya waktu itu lagi sakit, tertunda gitu, tertunda pergi untuk daftar gitu. Karena kan bukan di kampung kita, jadi Ya. di kecamatan. Saya nih di kampungnya di Srilogoy, ini di kecamatan lagi di Sekabaluan ya. Oh, Bingung kali ya kalau ini soalnya Kepulauan Mentawai jadi agak-agak, tapi ya itu ini di kecamatan, SMP-nya ini ada di kecamatan. Kita kalau tempuhan dari kampung itu dari Srilogoy ke Sekabaluan itu ke kecamatan itu kurang lebih 2 jaman lah. 2 jam. 2 jam kalau pakai speedboat gitu ya. Lumayan jauh ya. Lumayan. Makanya kita agak waktu itu juga masih susah ya aksesnya kemana-mana gitu. Emang kalau di Mentawai kan rata-rata akses kemana-mana laut, jalur laut. Nah itulah yang penyebabnya kemudian mungkin Allah memberikan hidayah caranya seperti itu. Saya tertunda daftar, lalu kemudian seminggu setelah itu sehat. Cobalah ini kita pergi mendaftar, gitu. Tetap pergi mendaftar sama orang tua. Tapi karena di situ sekolahan SMP itu waktu itu masih sedikit, hampir semua Mentawai itu pada kesana kan. Kuota tertutup. Terbatas, Iya, sudah udah tutup. terbatas. Kuotanya tertutup buat saya. Ya istilahnya nggak bisa diterima di situ lah. Gitu, udah penuh. Akhirnya ya saya nggak mau nganggur, nggak ada niat nganggur juga untuk SMP. Maksudnya cari tempat lain apa gitu, kenapa gitu. Nah, pas kakak saya, udah di rumah nih, kita kembali lagi ke rumah, kita berbincang sama orang tua. Nah, kakak saya mendengarkan nih, yang dari pesantren itu, mendengarkan, ini kenapa, wah kasihan juga gitu, mungkin dia mikirnya gitu ya, kasihan juga ya masa adik saya nggak sekolah ngelanjutin ini, harus menunggu pendaftaran tahun depannya kan gitu. Akhirnya dia menawarkan ke saya, kamu mau nggak masuk pesantren gitu. Di pesantren itu sama, SMP juga sekolah gitu. Cuman bedanya kamu harus masuk Islam gitu. Karena kan pesantren kan. Kamu harus mengikuti kayak saya gitu. Kamu nanti jadi orang Islam, nanti disyahadatkan di Islam. Nanti kamu sekolah SMP di pesantren, tinggal di asrama. Di situ jangan khawatir deh. Kalau kamu sakit-sakitan juga ada yang ngurusin. Pokoknya dia ceritakan yang baik-baiknya lah gitu kan. Kalau kita pesantren mah ya pasti banyak juga yang ininya ya gitu. Tapi dia ceritakan yang baik-baiknya waktu itu. Di situ tuh banyak gurunya yang stay di pesantren gitu. Jadi kalau kamu sakit pasti keurus. Terus makan juga di situ dimasakin. Pendidikan juga sekolah gitu pasti di situ lancar kan, di situ juga asrama terus pesantrennya plus gitu, di situ ada dalam satu wilayah gitu ya. Di situ mikir lah gitu kan. Jadi kayak perang pikiran sendiri. Aduh, pilihannya nggak ada yang lain gitu. Maksudnya harus pesantren aja. Tapi emang waktu itu di Mentawai itu yang paling, maksudnya sekolah favorit orang-orang tuh yang di kecamatan itu sih, yang paling terdekat lah dari kita. Karena kalau di waktu itu belum ada sekolah SMP di kampung saya. Kalau sekarang alhamdulillah udah ada. Udah saya diam dulu tuh, berpikir dulu. Eh, Akhirnya saya memberikan jawaban, oke mantap nih, gitu mantap saya, oke saya ikut ke pesantren. Beneran kakak, iya saya ikut gitu. Akhirnya kakak saya izin ke orang tua kan. Kamu beneran mau? Sebenarnya ke saya lebih meyakinkan ke saya, kamu beneran mau? Ya nggak apa-apa. Daripada saya nganggur, saya gitu pikiran, pikiran anak kecil ya. Daripada saya nganggur, saya nggak mau nganggur. Teman-teman saya kan semuanya sekolah gitu. Kenapa? Saya nggak mau nganggur sama sekali deh, pokoknya nggak ada pikiran untuk nganggur. Lalu nggak apa-apa. Lagian juga di situ katanya enak katanya gitu. Kita ada yang ngurusin gitu. Lalu ayah saya waktu itu memberikan opsi ya. Ada, kamu bisa tetap di kecamatan, misalnya nanti diusahakan gitu. Tapi tinggalnya di saudara, bukan di asrama gitu. Kan kalau orang Kristen itu dia juga punya asrama. Asrama ya. Tapi beda mungkin sama kita ya. Kalau pesantren itu menurut saya lebih bagus untuk asramanya kalau dibandingkannya.
Kalau di waktu itu di Kristen mereka cuma asrama untuk anak-anak, tapi penjaganya nggak ada. Artinya di saat itu orang tua terutama bapak itu sempat masih mau Memberikan pilihan. memberikan pilihan dan masih mau Iya, Mbak bertahan di agama iya, yang lama. karena kayak mungkin ngerasa aduh kenapa kenapa harus ke Islam gitulah. Terus memberikan opsi harus tinggal di saudara yang ada di kecamatan itu kan. Saya nggak mau, kan kuotanya udah tertutup saya gitu. Terus kalaupun nanti didaftarin ke sana ribet gitu lah. Maksudnya daripada ribet kesini terus belum pasti juga gitu, nanti bakal diterima lagi apa enggak gitu. Udah mendingan kakak aja deh gitu. Orang tua enggak ini sih enggak terlalu mempermasalahkan. Ya udah kalau seandainya memang mau gitu, terus kamu siap untuk masuk Islam, itu resikonya kamu bakal beda agama sama kita gitu. Terus pokoknya kan semuanya akan berbeda gitu ya. Ya saya siap. Pokoknya saya risiko nggak sekolah itu saya nggak mau gitu. Oh, Iya nggak siap. pertama berangkat dari situ ya? Iya lebih nggak siap nganggur daripada harus memilih Islam gitu. Ada cuma masuk Islam ini doang gitu. Akhirnya jadi deh tuh ayah saya setuju. Kalau ibu saya ya sih saja. Maksudnya ibu saya mas bapak saya setuju, ibu ikut aja. Gitu. Karena kita dari Mentawai itu harus berangkat hari Selasa, dari sana itu berangkat saya sama kakak saya pesantren. Ya, dari situ. Syahadatnya di situ juga? Di pesantren syahadatnya. Jadi saya di pesantren itu, nyampe lagi tuh di pesantrennya, singkatnya nyampe kita di pesantren. Baju saya pun juga diganti ya, kan dari yang bebas, yang biasa aja gitu, pendek-pendek gitu. Di pesantren harus pakai kerudung, terus bawahannya rok, dan pakai baju panjang. Seperti itu. Jadi stylenya ganti semua. Bukan agamanya aja yang ganti. Di situ di pesantren itu kita diajarin dulu ya, pokoknya disambut dengan baik sama kiainya di situ ya, almarhum Kiai Bashir Gani ya, beliau udah nggak ada, tapi maksudnya saya kenal sangat baik lah waktu itu di pesantren itu. Ada jasa-jasa beliau juga kita masuk Islam, beliau yang mensyahadatkan ya, lalu emang kita dibina dengan baik gitu ya, itulah salah satunya jasa beliau juga. Emang guru-guru yang ada di pesantren, tapi waktu itu pimpinannya beliau. Saya ke pesantren, nah kakak saya ini pintar juga dia, jadi saya dimasukin ke pesantren, dia keluar dari pesantren itu. Ya, Kenapa? karena mungkin dia pengen merasakan sekolah di umum. Nah, jadi terus katanya biar saya juga tidak tergantung sama dia gitu katanya ya. Kamu cari biar mandiri gitu. Jadi akhirnya saya ditinggalin di pesantren dan saya ikut-ikut aja. Saya ikut-ikut aja waktu itu. Kakak saya keluar, dia pindah ke Padang, saya di Maninjau. Masih di Maninjau? Saya di Maninjau. Itu jaraknya kan lumayan, agak jauh juga, 3 jaman ya kalau dari Maninjau ke Padang. Padang itu Padang kotanya? Padang kota, ya. Kita tuh emang banyak mualaf ya, rata-rata dari Mentawai. Dari Mentawai banyak ya, iya, memang betul. karena emang pesantren itu emang untuk salah satu binaannya itu untuk anak mualaf. Jadi menampung anak mualaf, terus anak sekitar situ gitu, sekitar Padang dan Maninjau ya. Kita itu disahadatkannya setelah 3 bulan di pesantren. Jadi menunggu momen Ramadan. Tapi sebelumnya sudah syahadat? Belum. Jadi saya dimasukkan ke pesantren tidak disyahadatkan dulu nih. Oh, meskipun sudah atribut sudah ganti semua nih. Jadi uniformnya sudah beda. Dibina dulu, dikasih pemahaman tentang keislamannya, lalu diajarkan bacaan sholat, lalu kemudian kita udah masuk kelas nih. Udah masuk kelas, kan di situ kan pesantren sekolahan juga ya, sama sekolahnya gitu, bukan pesantren ini pesantren yang plus sekolahan gitu. Jadi udah masuk kelas gitu, kita diajarkan huruf-huruf Arab yang pemula, yang hijaiyah, lalu kemudian ngaji sama bacaan sholat sih yang paling dimantapkan nih gitu. Alhamdulillah saya, karena di situ tuh sistemnya satu anak mualaf itu dididik sama satu kakak yang udah senior, satu orang. Jadi bisa lebih fokus ya belajarnya. Satu kakak ngambil satu anak yang harus diajarkan yang mualafnya ya. Saya waktu itu kan kelas 1 SMP ya. Jadi satu kakak senior kelas 6 atau kelas 5. Kalau di sana di pesantren kan istilahnya kelas 6, kelas 5, satu biasa 3 SMA berarti ya. Kalau kelas 6 itu 3 SMA ya. Dia ngambil satu anak mualaf untuk dididik khusus bacaan sholat, ngajinya. Terus kalau ada hafalan-hafalan di sekolah,
dibantu gitu. Pokoknya kayak guru lesnya lah gitu. Ya itu emang emang apa ya? Emang aturan dari pesantren kita yang waktu itu seperti itu. Insya Allah Heeh. aturannya bagus sekali itu. Alhamdulillah karena mungkin karena di situ banyak mualafnya ya, jadi mungkin diaturlah kayak gitu aturannya. Alhamdulillah saya seminggu itu hafal bacaan sholat. Karena kita Masya Allah. menghafalkan bacaan sholat itu kayak dikasih reward. Jadi kita emang kayak ngebut-ngebutan gitu Semangat loh. juga ya. Iya, saya udah hafal duluan loh ini gitu. Saya udah hafal sampai sini gitu. Jadi setiap hari kayak gitu. Awal awal sholat sebelum hafal nih. Sebelum hafal bacaan sholat, awal sholat tuh saya nggak mikir itu dosa. Jadi kalau kita ninggalin sholat itu biasa Nggak tahu aja kalau itu gitu dosa. karena emang belum Iya, tahu iya. hukumnya kan. Jadi ada kejadian saya sholat maghrib karena masih namanya masih anak baru di pesantren masih ada problem pengen pulang. Pengen pulang Iya ya, pengen iya, pulang iya. maksudnya pengen jadi kayak nangis gitu kan. Terlewatlah waktu maghrib. Kan itu kan cuma sedikit waktunya cuma sedikit kan maghrib ke isya gitu sampai isya. Nah saya diginiin sama kakak kelas, kamu udah meninggalkan sholat maghrib. Sholat lah, saya nggak ngerti caranya gitu ya. Ini dosa loh kata digituin. Ya nggak, lah saya nggak ngerti masalah dosa gitu, masalah dosa meninggalkan meninggalkan sholat emang iya gitu. Terus hukumannya apa saya gitu kan. Nanti kamu sholat deh biar saya ajarkan gitu, si kakaknya yang ngomong ya, biar saya ajarkan. Ya udah awal-awal sholatnya seperti itu, jadi ngelihat gerakan. Itu tapi konteksnya ketika meninggalkan sholat sudah masuk Islam belum? Belum disyahadatkan. Belum kan? Belum. Masih proses dalam Iya. perjalanan itu kan? Iya, Oh, belum Masya Allah, disyahadatkan. benar-benar saat itu Mbak benar-benar dianggap sebagai sudah menjadi seorang Muslim. Iya, sudah karena kita udah di wilayah pesantren. Wah, Masya Allah. Heeh. Kita udah di wilayah pesantren jadi ngikutin aturan semua yang ada di pesantren gitu. Tapi emang disyahadatkannya ini mungkin nggak tahu ya, mungkin maksud kiainya itu kenapa harus menunggu momen Ya, ini Ramadan. momen Ramadan gitu. Mungkin nggak tahu saya alasannya apa gitu. Mungkin karena dididik mentalnya dulu nih gitu biar nggak pelin-pelan mungkin ya, kalau udah disyahadatkan duluan tiba-tiba pengen balik lagi gitu mungkin ya, bisa jadi gitu. Sholatnya pun saya gitu, jadi begitu kalau sholat jamaah nih ngeliat-ngeliat dulu gerakan. Kalau pokoknya ngeliat semua gerakan yang dilakukan teman-teman yang lain lah gitu. Heeh. Kalau masbuk ketinggalan rokaat udah nggak Nggak bakal ngerti nambah. ya. Ya nggak bakal nambah lagi. Ngikutin mereka udah Iya, salam, kita ikut iya salam ya ya. udah ikut salam gitu, sedapatnya rokaatnya. Makanya sebisa mungkin Unik. nggak mau ketinggalan rokaat. Seperti itu kan di sana juga jamaah kan sholatnya. Iya, iya. Nah, perempuan laki-laki kan. Jadi ya udah sebisa mungkin nggak mau ketinggalan rokaat. Kalau udah ketinggalan rokaat udah galau tuh. Maksudnya nggak bisa nambah lagi. Belum tahu caranya gitu. Lalu kemudian diajarkan seminggu itu alhamdulillah bisa. Udah udah bisa udah bisa mempraktekkan sendiri, Oke. udah sholat sendiri aman gitu. Sholat aman. Lalu kemudian membaca Iqra-nya juga sama, dia masih tahap diajarkan sama kakak itu waktu itu. Jadi detail betul dari sholat, baca Iqra Iya, gitu, sampai di tahap Mbak setelah itu melewati fase 3 bulan, lalu siap untuk bersyahadat di bulan Ramadan. itu pun juga kita ditambah sama puasa Senin Kamis ya, karena kan nanti kan Ramadan itu kita bakal puasa, dan kita dilatihnya dengan puasa itu tuh apa Senin Senin Kemis. Kamis gitu. Berat pertama kali. Saya sampai diketawain ya waktu itu. Kan puasa katanya kita nggak boleh makan, nggak boleh minum gitu. Apakah nelan ludah juga nggak boleh? Saya sampai nggak mau nelan ludah gitu waktu itu. Terus udah biasa aja kali, udah telan aja nggak apa-apa. Ya udah akhirnya ya pelajaran situ ya waktu itu pengalamannya seperti itu. Singkat cerita Mbak sudah siap untuk bersyahadat itu Iya. prosesnya gimana Mbak? Jadi kita udah siap nih, mentalnya udah siap dan emang udah dapat ilmu sedikit juga ya dari beberapa proses yang udah kita ikutin di pesantren. Kita udah dikasih tahu nih semua mualaf itu akan disyahadatkan di malam. Jadi kita buka bersama masyarakat setempat. Mereka diundang ke pesantren untuk menyaksikan persyahadatan mualaf ya. Kemudian setelah buka puasa, sholat maghrib, setelah itu ini momen mensyahadatkan kita semua. Deg-degan nggak? Ya, saya sih nggak deg-degan sih, biasa aja. Oh, jadi semua mualaf yang ada di situ memang belum disyahadatkan? Belum, ya. Baru dibina ya? Iya, dibina. Oke. Ya dimantapkan hatinya untuk memeluk Islam gitu. Terus kita pun proses untuk syahadat itu pun kita
diarahkan gitu, diarahkan sama ustadznya harus mandi wajib. Kita disuruh mandi wajib semuanya yang mau syahadat gitu. Jadi kamu benar-benar ketika udah disyahadatkan benar-benar udah suci gitu. Suci jadi orang Islam yang sejati seperti itu. Udah kita juga dikasih apa namanya itu semacam sertifikat mualafnya dapat. Udah gitu udah ngikutin ya udah alhamdulillah gitu. Alhamdulillah udah Islam lah di situ awalnya. Awal memeluk Islam di sana dan menuntut ilmu juga di situ. Iya. Ada perbedaan nggak sih Mbak kehidupan setelah masuk Islam sama yang lama? Apa yang Banyak. Kalau awal saya lebih menyorotnya itu ke taharonya ya. oke. Bersuci, ya bersuci. Orang Islam itu sangat bersih dalam hal bersuci. Mandi kita ada aturannya, ya. Orang yang berhadas besar, haid kayak gitu. Kita setelah haid gitu, setelah menstruasi, kita ada aturannya untuk harus mandi wajib sebelum melaksanakan ibadah, Yap. gitu. Itu salah satu itu beda banget. Di Kristen nggak ada aturan seperti itu. Jadi kalau di agama yang lama, meskipun lagi haid boleh datang ke gereja? Tetap ke gereja, nggak ada aturan. Nggak ada aturan harus mandi wajib baru beribadah. Nah itu salah satu bedanya. Lalu kemudian nggak tahu saya tradisi kita yang mungkin berbeda-beda ya. Kalau di Islam itu apapun, pokoknya bersih deh menurut saya. Kalau di Mentawai atau di Kristennya itu masih kurang sah. Untuk masalah Kurang tahar. diperhatikan masalah taharanya kurang diperhatikan. Artinya itu sangat signifikan sekali ya perubahannya. Iya, terus kemudian tentang halal haramnya gitu, lebih ke fikih juga banyak pula yang bertentangan gitu. Halal haramnya kalau di Kristen tuh kayak semuanya itu kayak dimakan halal gitu. Seperti tapi biarpun waktu saya Kristen nggak pernah makan anjing ya, tapi saya ngelihat orang Kristen yang dari teman-teman saudara-saudara yang dari Batak, orang Batak, itu makan anjing. Cara penyembelihannya pun itu sangat memprihatinkan ya menurut saya. Itu anjing dimasukin dalam karung, terus digebuk sampai mati anjingnya, lalu dipotong-potong, lalu diproses, diolah gitu, diolah menjadi sebuah makanan gitu. Oh nggak disembelih ya Mbak? Saya nggak tahu cara menyembelihnya, tapi salah satunya itu dimasukin ke dalam karung. Cara mematiinnya ya, matikan dulu itu mematikan anjingnya. Dimasukin ke dalam karung, lalu dipukul, udah sampai awal gitu suaranya ya, sampai mati. Terus kalau proses masaknya kurang ngerti juga karena keluarga di Mentawai kita khususnya nggak makan kalau orang Mentawai ya. Tapi kalau kita ngelihat tuh saudara-saudara dari Batak yang merantau di Mentawai gitu. Kalau Mentawai babi dimakan. B2 ya? Ya, B2. Ya, saya waktu masih Kristen saya pernah makan. Ada halangan atau rintangan nggak sih Mbak ketika sudah masuk Islam? Banyak. Banyak, ini menarik. Banyak. Apa aja Jadi tuh? kalau rintangannya itu kalau lebih ke galaunya kenapa saya harus masuk Islam? Enggak sih, enggak ada penyesalan. Penyesalan enggak, karena justru saya bersyukur bisa menjadi seorang Islam ya yang diatur hidupnya sedemikian rupa dengan hukum yang masuk akal gitu menurut. Tapi yang menjadikan bertentangan itu lebih ke kehidupan kita sebagai manusia ya. Mungkin ke orang tua gitu. Ke orang tua kita tidak bertentangan sih sama orang tua, masalah di keluarga itu nggak ada pertentangan terhadap agama pun, perdebatan juga enggak, tapi lebih ke kayak kasihan gitu. Justru saya kan paham nih yang belum masuk Islam, teman-teman yang belum masuk Islam gitu. Pokoknya orang-orang yang belum masuk Islam itu kan pasti dia akan kena hukum sendiri ya gitu. Nah, saya memikirkan keluarga, terutama orang tua gitu. Bagaimana ya gitu mengajak orang tua saya dan keluarga saya supaya masuk Islam gitu, terselamatkanlah dari di dunia, nanti akhiratnya pun terselamatkan. Kan kita hidup ini bukan di dunia saja kan. Betul. Akhirat itu kita juga akan hidup di sana, dan kunci untuk masuk surga, biarpun kita yang udah Islam ini belum dijamin masuk surga, tapi salah satu kuncinya yang kita harus ketahui itu syahadat kan. Nah itu yang menjadi ujian saya banget itu. Jadi tiap saat gitu terpikirkan terus gitu, yang kadang membuat saya menangis kalau mengingat keluarga yang masih non gitu. Karena mereka adalah orang terdekat kita yang kita tahu mereka baik. Iya, baik kalau udah secara kehidupan sehari-hari kita berkeluarga baik. Sayang banget sih komunikasi pun baik di keluarga tuh baik, saling support, saling mendukung itu masih ada gitu.
Bahkan saya sekolah selama di pesantren yang bantu membiayai orang tua gitu. Tapi Masya Allah. iya orang tua, saking sebaik itu loh gitu. Tapi emang hidayahnya belum ada karena kita memang udah pernah mengajak juga ya, dulu pernah mengajak saya waktu masih di pesantren itu, kita pernah ngajak bapak, karena kuncinya emang banyak kan di bapak ya waktu itu ya. Kalau bapak siap nih masuk Islam, ibu dan yang lain mungkin akan mengikuti gitu. Kalau bapak kan termasuk yang dilihat ya petingginya, jadi mungkin ada powernya lah untuk Yap. keluarganya gitu. Ya itu waktu itu saya pernah ngajak, tapi jawaban beliau, ngapain saya harus mengikuti Islam, sedangkan orang Islamnya sendiri aja sama kita, bedanya apa? Misalnya ibadahnya loh, Ya mungkin karena mungkin beliau melihat kondisi di melihat kondisi Mentawai yang di sana, sana, kayak sama aja seminggu ya. sekali juga. Kalau mungkin melihat di tempat lain yang tiap hari sholat, masjidnya rame, terus mungkin pokoknya hidup lah semua kehidupan tata masyarakat Islamnya itu berislamnya ya itu hidup gitu, mungkin ada mungkin daya tariknya, apalagi ada yang ngajak gitu kan. Tapi kalau di sana kayak gitu perbandingannya. Ya artinya Bapak belum dapat dakwah secara komprehensif terkait Iya, Islam ya. betul. Dan dikuatkan lagi ketika teman-teman saya yang waktu dulu sama mualaf ya, ada beberapa yang tidak sampai selesai di pesantren, lalu kemudian pulang dan pendidikan pun belum selesai, tidak balik-balik lagi ke pesantren, gitu, nggak balik-balik lagi ke pesantren, artinya putus sekolah ya. Putus sekolah itu pilihan mereka sendiri, bukan orang tuanya nggak mau mensupport untuk melanjutkan Iya. pendidikan, tapi emang mungkin keinginan mereka emang pengen di kampung aja kali gitu ya. Akhirnya lama di kampung, awalnya statusnya emang masih muslim, masih Islam. Tapi karena dilihat sholat enggak, tapi ketika orang Natalan ikut, gitu, statusnya nggak Nggak jelas jelas. agamanya. Akhirnya sebagai petinggi nih ya, orang tua saya salah satunya, mereka didatangin tuh ke rumahnya. Jadi untuk memperjelas status agamanya, kamu mau pilih agama Islam apa Kristen? Kalau Kristen, ayo nanti dibaptis lagi. Kalau Islam, ya udah berarti berislam dengan benar gitu. Oh, malah justru di reminder gitu Iya. ya. Jadi itu salah satunya kenapa bapak saya waktu itu tidak terlalu tertarik sama Islam. Ada contoh yang ini loh teman-teman kamu yang mereka udah Islam tapi kenapa jadi kayak gini gitu. Iya. Tapi ya udah dengan itu saya pernah sempat jawab kita berbeda ya, kita berbeda. Saya berbeda sama mereka gitu. Itu kalau mereka memutuskan supaya tidak melanjutkan sekolah itu pilihan mereka. Adapun mereka menikah sama orang Kristen lagi itu pilihan mereka, tapi jangan samakan orang Islam semuanya itu seperti itu gitu. Tapi emang Ya, tapi biasanya lebih secara visual itu lebih iya, cepat iya. diserap, Mbak. Apalagi kan mereka di kampung kan Ya, stay-nya. Jadi dia lihat kayak gitu. contohnya, oke begini orang Islam. Ya itulah, itu ya. Tapi sedih nggak sih, Mbak? Ya sedih, kalau dibilang sedih sedih gitu. Saya sedih. Orang tua Apa belum. belum, apalagi sekarang tuh aduh udah nggak ada bapak saya. Oh, Jadi apa ya? Januari tahun ini nih, awal tahun, tanggal 2 Januari beliau nggak ada. Kalau waktu saya wawancara di BWA sama di Ngaji Cerdas itu masih hidup masih ya. ada. Tapi emang waktu itu ayah emang udah sering sakit. Beliau punya riwayat darah tinggi ya. Darah tinggi, kemudian memang tidak mau dikontrol ya, karena kayaknya dikontrol itu kayak banyak larangan katanya. Jadi akhirnya udah over banget, jatuh dan pembuluh darahnya pecah. Ya itulah, itunya menyebabkan meninggal gitu. Sedih banget Nah ya. itu yang membuat saya, aduh astagfirullahaladzim, gimana ya. Kalau masih hidup itu kan kita masih ada kesempatan Ya, untuk untuk selalu mengasih tahu dan mengajak gitu. Mendoakan pun ya kita masih tahu lah, masih terbayang, masih ada kesempatan untuk mengajak lah. ya. Tapi sekarang apa? Maksudnya ketika udah nggak ada, terus saya bingung gitu. Maksudnya apakah nanti Allah akan memberikan, ya kita nggak tahu ya. Yang saya tahu orang Kristen tuh enggak gitu. Iya. Itu makanya maksudnya sepaman Nabi Muhammad aja gitu.
se Abu Sekelas Thalib. Abu Thalib Iya, itu. sekelas Abu Thalib aja, yang pamannya Nabi, yang ya mungkin hampir sama ya kayak bapak saya mensupport Ya, mensupport ya, ya. saya gitu, mensupport Nabi juga dakwanya gitu-gitu ya. Bapak saya juga ketika saya Islam awal-awal sampai saya di pesantren sampai saya itu disupport gitu. Bahkan dibelain kalau ada yang mengarah kayak membuli gitu, membuli saya waktu itu. Dibelain waktu itu. Tapi kenapa masa sekelas Abu Thalib aja itu masih ada siksaannya gitu, apalagi yang kita bukan siapa-siapa. Saya cuma minta kepada Allah, ya nggak tahu ya, saya nggak ngerti. Ketika saya mengetahui bahwasanya doa kita itu tertolak ya, terhalang karena agama gitu. Kan saya pernah mendapatkan pelajaran itu, kalau kita beda agama itu tertolak doa kita ke orang tua. Ketika sudah wafat. Iya, enggak, waktu masih hidup itu mungkin yang diterima kalau kita minta hidayah. Hmm, Tapi kalau kita minta ampunan, minta minta ampunan, kebaikan. ya Allah, kalau kayak Robbiufirli walidayya gitu kan, minta 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 ampunan untuk kedua orang tua saya. Sedangkan agamanya beda. Yang saya tahu, yang pernah saya belajar itu terhalang doa itu. Tapi kecuali kita minta hidayah, ya Allah berikan hidayah kepada kedua orang tua Yap, saya, yap. itu insya Allah ya, insya Allah. Itu waktu masih hidup ya tetap saya, bahkan sekarang pun ke ibu ya, karena Ibu yang masih udah ada ada ibu, ya? karena masih ada ibu dan keluarga yang masih non, tetap saya doakan gitu. Yang jadi bingung itu, biarpun saya itu, biarpun orang tuanya yang si bapak udah nggak ada gitu, tetap saya minta sama Allah, biarpun saya ngerti itu mungkin bertentangan gitu ya, tetap saya minta dilapangkan dalam kuburnya gitu. Nggak tahu saya ada larangan keharamannya apa enggak ya, tapi tetap saya minta gitu, nanti maksudnya nanti di akhiratnya dipertemukan gitu di surga gitu. Tapi saya di sisi lain saya tahu itu nggak bakal Itu gitu. manusiawi sebagai seorang anak kali ya. Iya, tapi naluri saya sebagai seorang anak tetap saya kirimin itu, saya pengen ketemu gitu sama orang tua saya gitu. Cuman ya gitu, itulah terlanjur udah nggak ada. Waktu di Islam itu masih sekolah ya, posisinya masih sekolah SMA, pulang. Kalau di kampung itu saya pernah ada yang menarik kerudung saya nih. Eh, jadi masih keluarga, masih tante saya ya. Ketika saya main, saya pakai kerudung. Kerudung saya ini ditarik sama sama tante saya. Ini kamu ngapain? Ngapain pakai kayak ginian? Emang ada pakai yang keluarga kita kayak gini? Ini kamu namanya sombong. Digituin. Sombong, pengen terlihat beda sendiri. Waduh, saya saya waktu itu gimana cara jawabnya, orang kayak gini ya, dikasih pemahaman sesuai pemahaman kita nggak mudeng gitu, nggak ngerti. Kita bilang saya bukan sombong juga dia nggak paham, kita udah pakai kayak gini gitu, ditarik-tarik sampai kepala saya kayak gini-gini. Akhirnya saya cuma bisa nangis dan pulang ke rumah. Saya ditanya sama ibu kenapa, saya bilang saya ditarik, kerudung saya ditarik dan digituin lah sama tante saya, dimarahin saya nggak boleh pakai kerudung. Bapak saya dengar waktu itu, langsung samperin tuh, apa tante saya, nggak ada urusan kamu sama anak saya gitu. Anak saya biarpun saudara, tapi yang ngurusin anak saya. Jadi apapun yang dia kenakan, selagi itu menurut agama dia benar, tidak ada orang lain yang ini yang membuli gitu. Tidak ada orang lain bully. Kalau mau bully anak saya silakan sama saya dulu gitu, nggak boleh. Masya Allah. Gitu. Pokoknya intinya bapak saya nggak boleh saya disakiti sama orang gitu. Makanya itu yang membuat saya, ya Allah sayang sekali gitu, maksudnya kenapa nggak ada hidayah dulu sebelum meninggal. Ya itu agak sedih banget lah di situ. Lalu apalagi ya tantangannya, tantangan kalau setelah saya dewasa ya, mungkin lebih sulit untuk berjodoh. Biarpun akhirnya saya sekarang udah bersuami, udah ada Sudah jodohnya ya, menikah, udah sudah punya menikah, anak. udah punya anak. Tapi waktu itu saya sempat mau menikah, tapi ada pandangan dari pihak keluarga laki-laki itu, keluarga saya masih Kristen. Tuh, ya mungkin ya nggak tahu ya. Kan ada beberapa orang yang opsinya masing-masing. Justru ada yang berpikiran kalau menikah sama mualaf itu menjadi suatu yang perbedaan yang diterima luar biasa gitu ya. Tapi ada juga yang ternyata ada juga yang memandang
ah ngapain nikah sama dia, orang keluarga semuanya Kristen, nanti keluarga keturunan kamu jadi orang Kristen kayak gitu. Jadi akhirnya saya salah satunya nggak jadi sama orang itu ya itu Oh, gitu. karena sebab Ya, keluarga Mbak masih ya Kristen. biarpun memang itu takdir jodoh Ya, ya. betul betul. Cuman ada Iya, tapi alasan, ada alasan ada kans omongan begitulah. seperti itu. Ya salah satunya itu juga jadi ujian ya. Betul. Karena kita waktu itu kan mungkin udah cinta ya, sama-sama udah cinta, tapi ternyata dipisahkan sama alasan dengan seperti itu. Nah, itu juga ujian bagi seorang mualaf lah gitu. Ya itu sih ujian yang paling berkesan menurut saya. Sekarang menikah sudah berapa lama sama suami? Dari tahun 2022 sekarang 2000 berapa? 3 ya, 3 tahun. 3 tahunan ya? Iya, Sudah punya anak ya? satu ya, Satu. laki-laki. Nah, itu kan banyak juga teman-teman mungkin di luar sana, teman-teman mualaf yang senasib dengan Mbak If ya. Hmm. Yang perjuangannya, bahkan kalau saya lihat Masya Allah keluarga Mbak If itu baik sekali gitu. Iya, baik. Alhamdulillah. Mereka mensupport, mereka sama sekali tidak ada Alhamdulillah. tantangan gitu. Nggak banyak tantangan Karena yang dari keluarga sih enggak. iya, karena mungkin ada salah satu suku di Indonesia juga yang agama Kristennya kuat. Iya, Ketika ada satu keluarga mereka yang masuk Islam, itu akan menjadi aib dimusuhin. buat Betul, mereka. Itu ada itu. betul. Ada. Dan itu beberapa kali teman mualaf kita juga saya pernah menemukan juga Iya, kayak gitu. bahkan mereka banyak siksaan juga ada. Iya, keras karena satu sisi memang fanatiknya kencang sekali, terus juga nggak mau malu gitu kan. Dan bahkan katanya kalau ada satu keluarga yang masuk Islam, satu keluarga itu dicoret dari gereja Iya, itu. ya itu emang ada yang separah itu sih. Kalau di Mentawai itu lebih kita dipandang kayak berbeda dan ada juga emang perbedaan sedikit sih. Tapi tidak, menurut saya tidak menjadi Sudah ekstrim nih, ya sampai tidak ekstrim lah. itu ya. Kalau dibandingkan sama ceritanya teman-teman yang lain ya, emang lebih ekstrim mereka gitu. Kalau dari keluarga, problem dari keluarganya. Kalau kita nggak itu, tapi lebih ke lingkungan hidup yang mungkin sekarang juga gitu. Soalnya selalu aja nanti ada omongan, Ya, keluarganya kan masih Kristen, wow, kenapa kayak gitu loh. Maksudnya padahal kalau dari pandangan kita itu seorang mualaf itu luar biasa loh gitu. Perjuangannya tuh nggak mudah, diomongin sana sini gitu, sana sini. Padahal kan dia nggak salah gitu. Menurut saya dia nggak salah, emang waktu itu aja dia emang belum dapat hidayah untuk masuk Islam gitu. Ketika udah diberikan hidayah sama Allah, dia menjadi seorang Islam, ya harus diterima dengan baik gitu, jangan disuzonin terus gitu loh. meskipun terlepas dari itu mungkin banyak memang orang-orang yang memanfaatkan kemualafan dia Iya, untuk tujuan yang tidak ya itu yang dibenarkan nggak oleh benar syariat. sih, Ya, itu yang nggak betul. benar sih. Maksudnya kalau sudah memilih untuk masuk Islam, untuk mualaf, ya benar-benar jangan, kita itu bukan mengkhianati orang lain, ini kita mengkhianati Allah ya. agama Allah, Allah loh. Kalau di Islam itu, jadi kita udah milih Islam ya benar-benar komitmen terhadap apapun yang ada di Islam, aturan di Islam termasuk ibadah dan yang lain-lain gitu harus mengikuti. Ya insya Allah selamat lah gitu. Ya. Nah, ini untuk teman-teman yang mereka sedang dalam perjuangan, sedang dalam proses. Kan kadang pasang surut ya terkait masalah iman itu, naik turun gitu. Kami mau minta support Mbak atau insight Mbak ke teman-teman calon mualaf atau mualaf bahkan Mualaf yang masih kaum baru mungkin muslimin ya. yang mereka sedang mengalami Ya. dalam ujian gitu. Silakan Mbak. Semuanya tuh pasti mau kita orang Islam, mau kita masih Kristen pun itu diuji gitu. Kristen juga kita emang nggak diuji gitu loh, diuji gitu. Tapi teman-teman, maksudnya siapapun lah yang udah mualaf ataupun mungkin masih non Islam gitu. Ya semua ujian tuh ada, mau agama Islam, mau agama Kristen. Tinggal kita menjalaninya. Jadi ketika kita sudah memilih Islam, apapun ujiannya jangan salahkan Islamnya. Jangan salahkan, gara-gara saya memilih Islam loh ini gitu. Kenapa saya jadi banyak ujian gitu. Bukan kayak gitu konsepnya. Maksudnya kalau udah memilih Islam, ketika ada ujian kan banyak jalan keluar gitu loh. Banyak jalan keluar. Kita bisa komunikasi sama orang yang lebih paham gitu. Jangan putus di situ saja. Jadi ketika udah masuk Islam ada ujian, lalu kembali lagi ke Kristen apa selesai? Tidak gitu loh. Jadi banyak loh orang Islam yang mengerti solusi tentang permasalahan yang kita alami gitu. Banyak orang yang berpendidikan atau mungkin orang yang mengerti kasus masalah yang kita alami, yang orang Islam gitu. Banyak. Jadi jangan salahkan, intinya tuh jangan salahkan karena udah berislam lalu banyak ujian, enggak gitu. Tinggal orangnya itu sendiri bagaimana cara menyelesaikan masalahnya. Jangan sampai
masalahnya itu menjadi mengorbankan agama gitu. Terus kembali lagi ke Kristen. Itu kayak aduh udah dikasih hidayah gitu, udah dikasih cahaya Islam, malah kembali lagi ke kegelapan dunia Kristen. Itu maksudnya kegelapan agama lain lah gitu. Kalau menurut saya, karena saya orang Islam, saya milih Islam gitu. Saya mengatakan Islam itu paling benar. Terus agama yang diridhoi Allah ya, kita di Al-Quran ada ya, diridhoi Allah. Barang siapa yang memilih agama Islam maka dia termasuk orang yang selamat, tidak merugi gitu. Dan memilih agama lain ya termasuk orang yang merugi. Ya agama lain yang mungkin termasuk Kristen Protestan, Katolik, pokoknya agama selain Islam. Masya Allah. Hmm, Tetap tuh. semangat ya Iya tetap semangat dan apapun. berprasangka baik dengan Allah ya Mbak. Iya apapun ujiannya teman-teman ya dijalanin gitu. Kita harus banyak komunikasi sama orang-orang yang mengerti dengan ujian kita itu. Insya Allah ada solusinya. Itu sih. Kalau Baik. saya yang udah saya lalu-lalu saya alami gitu, termasuk yang tadi perjodohan itu tadi ya. Emang mudah, tidak mudah gitu. Kita tapi ya kita bersujud kepada Allah. Kita orang Islam, kita sholat gitu. Kita komunikasi sama orang yang lebih mengerti dengan rumah tangga waktu itu ya. Saya waktu itu ya, waktu ada problem seperti itu, saya ngobrol sama ibu-ibu yang mengerti dengan rumah tangga bahwasanya apa nih solusinya gitu, saya harus ngapain. Terus kita juga harus siap menerima takdir gitu. Siap menerima takdir baik, takdir buruk itu ya ada dalam kehidupan gitu. Jadi jangan kekeh sama ini. Kalau setelah kita berusaha ternyata takdirnya emang tidak bisa, ya sudah gitu. Insya Allah nanti ada Allah menggantikan dengan yang lebih baik Masya gitu. Allah. Barakallahu fikum Mbak If. Sebelumnya kami ucapkan jazakumullah khairan sudah bersedia kita ngobrol. Ya, mudah-mudahan banyak ibroh yang bisa diambil sama teman-teman Baitul Maqdis Channel. Iya, Amin. mudah-mudahan. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.